Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 Khalid bin Walid. Semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk belajar dan semangat dalam beribadah, serta selalu patuh kepada kedua orang tuanya. Pada hari Selasa ini, alhamdulillah kita sudah masuk kepada tema yang ketiga, yaitu benda di sekitarku, dan subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, adapun landasan kita dalam belajar pada hari ini adalah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-57 yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Nah, Anda semua, di dalam proses terjadinya hujan ini ada di sana proses perubahan wujud benda, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi gas yang kita sebut dengan menguap ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama mengetahui macam perubahan wujud benda, membaca teks tentang perubahan wujud benda, dan menemukan informasi penting tentang teks perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu ada 6 buah. Sebagaimana kita ketahui bahwa wujud benda itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, yang pertama adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya adalah batu es yang mencair menjadi air, dan mentega yang kita panaskan dia akan mencair. Yang kedua adalah membeku, adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pada proses pembuatan agar-agar dan pada proses pembuatan batu es. Yang ketiga adalah menguap, adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya adalah ketika kita memanaskan air, maka air itu akan menguap seperti asap. Dan pada saat kita mengeringkan baju kita yang basah yang mengandung air itu dia akan menguap karena panas matahari. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun itu adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Contohnya adalah gelas yang di dalamnya ada batu es, maka di luarnya akan ada bintik-bintik air, itu disebut dengan mengembun. Dan pada pagi hari kita lihat di rumput banyak sekali butiran-butiran dari air, itu adalah proses dari mengembun. Yang kelima adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Contohnya pada proses terbentuknya salju dan pada proses pembuatan garam. Yang keenam adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contohnya adalah kapur barus yang bendanya padat, kemudian lama-kelamaan dia akan mengecil karena dia menyublim menjadi gas. Biasa kita temukan di kamar mandi atau pada dry ice. Nah, di dalam buku pena antum terdapat sebuah teks bacaan tentang perubahan wujud benda, yaitu agar-agar, si manis yang menyehatkan. Salah satu proses perubahan wujud benda adalah membeku. Kita dapat menemukan proses ini dalam kegiatan pembuatan agar-agar. Agar-agar banyak dijual di warung dalam bentuk padat dan bubuk. Bagaimana proses terbentuknya agar-agar? Agar-agar terbuat dari rumput laut. Awalnya agar-agar yang dijual dalam bentuk bubuk dicampur dengan air sehingga menjadi cair. Kita harus berhati-hati terhadap cairan agar-agar yang masih panas. Cairan agar-agar yang mengenai tubuhmu secara langsung mengakibatkan luka bakar. Cairan agar-agar kemudian ditempatkan di dalam wadah membeku. Cairan akan mengeras hingga menjadi benda padat.
sebagai makanan sehat agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Oleh karena itu, agar-agar sangat bagus dikonsumsi oleh anak-anak. Agar-agar dibuat dengan menambahkan gula secukupnya. Nah, apa informasi penting dari teks di atas? Kita akan mencari informasi penting dari tiap-tiap paragraf. Nah, pada paragraf pertama, informasi pentingnya adalah perubahan wujud benda adalah membeku. Kita dapat menemukan proses ini dalam kegiatan pembuatan agar-agar. Pada paragraf yang kedua adalah cairan agar-agar kemudian ditempatkan di dalam wadah membeku. Cairan akan mengeras hingga menjadi benda padat. Dan pada paragraf yang ketiga adalah agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Nah, mari kita salin informasi pentingnya. Yang pertama, pada paragraf yang pertama, perubahan wujud benda membeku dapat kita lihat dari proses pembuatan agar-agar. Paragraf yang kedua, cairan agar-agar akan mengeras menjadi benda padat. Dan paragraf yang ketiga, agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Adapun kesimpulan dari teks di atas adalah contoh perubahan wujud benda membeku dapat kita lihat dari pembuatan agar-agar, yaitu dari cairan agar-agar akan mengeras menjadi padat. Agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Nah, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Jangan lupa kerjakan tugas di Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.